Cuma kadang-kadang orang ini mudah menangis karena ada orang lain. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang berdoa, kalau ramai jamaahnya menangisnya pun bukan main. Doanya makin panjang, tangisannya pun bukan main. Sampai senggugukan nangis tuh. Tapi ketika dia berdoa sendiri tak pernah pula menangis. Kalau istighfar jamaahnya ramai, Astaghfirullahaladzim. Nah itu dia langsung. Karena jamaahnya banyak. Tapi ketika dia sendiri, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Ini tipu daya iblis ini, ya, yang dibalut keindahan ibadah tanpa kita sadar. Begitu halusnya tipu daya iblis itu. Maka walaupun kita menangis, kata para ulama, kita ingin menangis mungkin ketika kita mendengar bacaan imam dengan bacaannya yang bagus, ayat yang dibaca sangat menyentuh maknanya. Kalau bisa tahan, kalau bisa tahan. Ya, kenapa? Karena ada banyak orang bisa saja nanti kemudian tangisan yang ikhlas tadi berubah menjadi tangisan ingin dipuji. Baik, kita lanjutkan kajian talbisul iblis, ya. Tipu daya iblis, masih membahas tipu daya iblis dalam masalah ibadah. Jadi tipu daya iblis ini sangat banyak. Ada bagi orang alim, ada bagi orang beribadah, ada bagi para penguasa, macam-macam. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, dalam beribadah sekalipun kita, iblis itu melakukan tipu daya. Apalagi tidak beribadah. Maka jangan kita berpikir kalau saya sudah ibadah, iblis sudah pergi jauh. Oh, belum tentu. Justru dikejar oleh iblis tuh. Gimana biar rusak ibadahnya? Maka kata para ulama, pertama iblis itu usaha dia apa? Bagaimana supaya kita tidak ibadah. Nah, itu usaha dia pertama. Kalau gagal usaha itu, kita tetap ngotot, saya tetap mau ibadah. Apa usaha dia yang kedua? Bagaimana merusak ibadahnya. Terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergelut ini malaikat iblis. Malaikat bilang pergi sholat. Iblis bilang gak usah, di rumah juga kan sah sholat. Habis sholat nanti kamu bisa cepat, bisa makan, bisa nonton, bisa ngapa-ngapain kamu, ya kan? Tetap dilawan tuh. Udah, saya tetap pergi berjamaah ke masjid. Apa langkah selanjutnya iblis? Apakah dia sudah angkat tangan? Enggak. Saya akan rusak nih. Masih dari jalan udah berusaha dirusak tuh. Bagaimana cara dia? Berjalan kau depan rumah si fulan tuh, biar nampak engkau, biar nampak dia kau pergi ke masjid, katanya. Berjalanlah dari situ. Berjalanlah bergaya macam ahli syurga. Dia merasa dia macam ahli syurga, orang semua ahli neraka. Berjalanlah dia begini. Dengan hati yang bongkak, dada yang membesar, merasa bahwa dialah ahli ibadah satu-satunya, orang lain tidak. Rusak. Jadi begitulah jahatnya iblis itu. Makanya Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Permusuhan kita dengan syaitan itu, dengan iblis itu lebih dahsyat ketimbang permusuhan dengan orang kafir. Kalau orang kafir, tidak selamanya kita bermusuhan dengan mereka. Makanya konsepnya dalam Al-Quran itu kata Allah, fa in qataluhum faqtuluhum. Kalau mereka perangi kamu, baru kamu perangin mereka. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, ya kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Innallaha la yanhakum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil walaupun kepada orang kafir. Mana tahu ada tetangga kita non muslim, baik-baik aja dia, tidak pernah mengganggu kita. Kita ibadah nggak pernah diganggu, kita juga tidak boleh mengganggu dia. Maka permusuhan dengan bukan orang dengan non muslim itu tidak selamanya, hanya kalau mereka memerangi kita. Makanya yang boleh diperangi itu cuma kafir harbi. Mana kafir harbi itu sekarang? Contohnya Israel. Nah, itu kafir harbi itu namanya. Nah, makanya yang pergi ke sana itu juga saya tak sebut kafir, ya, jangan sebut kafir, tapi patut diperangi.
Ya, setidaknya otaknya itu harus diperangin begitu. Iblis kok didatangin ya? Kita didatangin iblis, dia yang mendatangin iblis. Baik, kita masih membahas tipu daya iblis dalam masalah ibadah, khususnya sholat. Faslun wa qad labisa iblisu ala jama'atin min qawamil lail fatahaddatsu bidzalika bin nahar. Termasuk tipu daya iblis itu terhadap orang-orang yang sholat malam. Bangun dia di malam hari, sholat malam sendiri di rumahnya, tak ada sesiapa yang tahu. Tapi iblis ingin merusaknya, masuklah tipu daya. Apa tipu dayanya? Besoknya iblis bisikkan, ceritalah sama kawanmu tuh, lagi asyik-asyik ngopi, ceritalah sama dia. Tadi malam kamu sholat tahajudnya banyak, lama, jam 3 kamu sudah bangun, ceritalah sama dia. Akhirnya kawan ini pun cerita, alhamdulillah tadi malam tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3, tambah lagi sholat taubat, tambah lagi sholat tasbih. Pokoknya dari jam 3 sampai subuh tidak berhenti saya sholat. Apa yang terjadi? Hangus semua pahalanya. Hangus semua pahalanya. Itulah yang disebut dengan sum'ah. Jadi ada riya, ada sum'ah. Kalau riya itu apa? Mempertontonkan. Lagi sholat divideoin, dikirim ke kawan, bukan ke kawan lagi, ke grup. Alhamdulillah baru selesai sholat tahajud malam ini. Lagi berzikir, live dibuat, bukan cuma di videoin, live. Subhanallah. Sekarang ini kan dunianya live. Dulu yang bisa live itu cuma TV, itu pun tidak setiap waktu. Sekarang kalau kita buka internet, setiap waktu banyak orang yang live. Mulai dari yang jualan barang sampai yang jualan agama, demi mendapatkan gift. Dapat gift lah dia. Tekan-tekan layarnya tuh. Kalau dia dapat harimau tuh, ditekan orang harimau, dapat duit lah dia tuh. Duitnya banyak tuh. Apalagi kalau udah singa, makin banyak duitnya tuh. Saya pun tidak ngerti saya. Itu namanya riya, mempertontonkan. Ada juga yang namanya sum'ah. Ini juga perusak ibadah ini. Dia tidak mempertontonkan, orang tidak melihat dia, tapi diperdengarkan. Itu tadi dia cerita. Malam tadi saat dia sholat, dia sendiri, tidak ada yang tahu karena di rumah dia tengah malam. Tapi besoknya itu diceritakan, diperdengarkan kepada orang dengan maksud untuk membanggakan ibadah yang dilakukan. Maka rusak. Begitulah jahatnya iblis. Udah kita buat ibadah itu pun baik-baik, dia berusaha untuk merusaknya. Ya. Udah kita simpan nih pahala itu, dari simpanan itu pun rusak dibuat sama dia. Maka pahala kita yang lama-lama pun bisa batal. Bisa batal. Udah lama nih ibadah nih kita buat, udah lama disimpan istilahnya pahalanya, tapi gara-gara iblis rusak. Makanya Allah mengatakan dalam bab sedekah dalam Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu. Gimana jadi batal pahala sedekah itu? Bil manni wal adha. Salah satunya mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kembali. Alah, itu dulu kalau bukan saya yang bantu, tak jadi orang tuh. Kalau saya tak bantu, mungkin dah mati kelaparan tuh dulu. Dah 10 tahun nih, sudah 10 tahun tersimpan pahala tuh bagus-bagus, tapi gara-gara diungkit-ungkit balik, dibangkit-bangkitkan balik, batal tuh pahala, di cancel balik. Nah,
Siapa yang membawa kita ke situ? Iblis. Jadi ketika kita melakukan ibadah saat bersendiri, hati-hati tipu daya iblis yang menyuruh kita untuk menceritakan ibadah itu. Iblis itu berusaha supaya kita membicarakan ibadah kita. Ya. Maka orang yang tidak berilmu sampai dia merasa seolah-olah tidak puas beribadah itu walaupun bersendiri kalau orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tidak tahu ibadah dia seolah-olah merasa tidak puas. Saya ada kenalan seorang hamba Allah, hampir setiap hari itu dikirim ke WhatsApp saya ibadah dia mulai dari malam sampai selesai dia sholat duha. Sholat tahajudnya berapa, sholat witirnya berapa, sholat taubatnya berapa, subuhnya, ya, zikir apa yang dibaca, sampai duha, sampai dia sarapan di mana itu dikasih tahu semua. Ya, kita tentu tidak ingin menuduh langsung bahwa orang yang menceritakan ibadahnya itu sudah pasti tidak ikhlas. Kita tidak berani menuduh juga, cuma cukup untuk introspeksi untuk diri kita bahwa kalau kita menceritakan ibadah kita itu kemungkinan besar keikhlasan niat kita bisa rusak. Apalagi kalau sudah masuk pujian, didengar ulang, Masya Allah, banyak betul zikirnya. Mulailah tuh. Dan yang dari sum'ah mulai jadi ujub. Ujub itu pun perusak ibadah. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan ibadah yang dilakukan karena mendapat pujian orang. Masya Allah, pemurah betul. Mulailah tuh ngembang telinga, lubang hidungnya membesar. Rusak lagi ibadah kita. Ya, jadi sangat banyak hal-hal yang dijaga. Makanya Al-Ghazali itu punya kitab Minhajul Abidin. Saya tidak tahu apakah di masjid-masjid sekitar kita ini sudah ada kajian kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Judul kitab itu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ya, kitab itu menjelaskan perjalanan kita beribadah, bagaimana supaya sampai mendapatkan ridho dan surga Allah. Jadi Al-Ghazali di situ menetapkan ada 7 tabaqat, ada 7 tingkatan yang harus dilalui. Salah satu tingkatan yang harus kita lalui dalam beribadah itu adalah tingkatan di mana kita menghadapi tantangan-tantangan dalam beribadah yang merusak ibadah kita. Jadi jangan kita pikir oh yang penting sholat, ada lagi yang harus kita bereskan. Dalam sholat itu pun ada tantangannya, termasuk bagaimana supaya ikhlas dan lain sebagainya, ya. Baik. Farubbama qala ahaduhum, kadang-kadang salah seorang mereka berkata, fulanul muadzin, si fulan tukang azan itu, adzana biwaqtin, dia azan pada waktu salat, liya'laman nasu annahu kana mutanabbihan, supaya orang tahu bahwa dia yang memperingatkan untuk salat. Jadi sebahagian mereka sampai berkata demikian, si fulan azan supaya orang lain tahu bahwa dia yang mengingatkan untuk sholat. Jadi sengaja dia azan supaya orang kampung tahu suara dia, ya, supaya orang kampung tahu suara dia. Fa aqalla ma fi hadza in salima minar riya, maka akan berkuranglah pahalanya jika dia selamat dari riya.
ayantaqila min diwani sirri ila diwanil alaniyah fayaqillus sawab. Karena dia sudah memindahkan ibadah dia tadi dari yang sebelumnya masih rahasia menjadi terang-terangan, maka walaupun dia selamat dari riya, pahalanya akan tetap berkurang. Maka sebisa mungkin ibadah-ibadah kita itu rahasiakan, ya, ibadah-ibadah kita itu rahasiakan, tidak usah diberitahu kepada orang lain. Dan kita harus ingat kata Allah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kamu lakukan Allah pasti tahu. Kita tidak perlu, ya, atau kita tidak butuh orang lain mengetahui ibadah kita. Kita tidak butuh orang lain tahu ibadah kita. Yang penting Allah tahu, dan Allah itu pasti tahu. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti Allah Ta'ala tahu, dan itu sudah cukup bagi kita. Makanya kata Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas. Allah membalas sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kan artinya karena Allah tahu. Begitu juga dengan keburukan, sekecil apapun keburukan yang dilakukan pasti Allah Ta'ala beri balasan. Allah memberi balasan itu karena Allah Ta'ala tahu. Maka jangan sampai kita merasa tidak puas melakukan satu kebaikan hanya karena orang lain tidak tahu. Justru ketika kita memberitahu ibadah kita kepada orang lain yang sebelumnya kita lakukan secara secara rahasia, lalu kita publis, kita beritahu kepada orang lain, bisa kemudian rusak. Alhamdulillah baru selesai suluk 40 hari. Waktu dia bersuluk tu bukan cuma di dalam surau, dalam kelambu lagi, bersembunyi, ditutup situ. Tapi selepas keluar dari situ dipublis, ceritakan kepada orang lain, bisa rusak. Nah, ya. Jadi itu salah satu tipu daya iblis dalam solat khususnya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad labisa ala akharin infaradu fil masajid lis-salah wat ta'abbud fa'arafu bidzalika wajtama'a ilaihim nas fasallu bi salatihim wa sya'a bainan nasi halahum wa dzalika min dasaisi iblis. Ya, termasuk tipu daya iblis itu, ada orang salat di masjid, suka dia salat di masjid, ya, salat di masjid, menyendiri sendiri, dia salat di masjid, sehingga kemudian kebiasaan dia ini diketahui oleh orang, kemudian orang lain pun bergabung, akhirnya ikutlah orang ramai. Lama kelamaan akhirnya mereka pun terkenal, karena memang dia yang memulai. Dengan itu pula mereka menjadi bangga. Ini kita ini, makanya orang sholat di sini, karena saya dulu sholat di sini, akhirnya orang ikut. Maka ini pun termasuk tipu daya iblis. Meskipun yang demikian itu bertujuan untuk mendorong orang lain beribadah. Kenapa? Karena mereka melakukan itu karena ingin mendapatkan pujian. Jadi intinya sebetulnya bukan salah kita sholat menyendiri di masjid, tapi yang menjadi kesalahan itu ketika kita mengharapkan pujian dari orang. Nah, boleh tidak kita sholat sunat di masjid? Boleh. Ya, boleh sholat sunat di masjid. Tapi kalau kita melakukan sholat sunat di masjid menyendiri,
Ya. Kemudian kita berharap orang lain ikut, banyak mengikutin kita, lalu dengan itu kita dipuja-puji, itu yang tipu daya iblis. Kalau semata-mata kita solat sunat di masjid, tidak ada niat sama sekali begitu, tidak jadi masalah. Makanya untuk mengantisipasi itu, Nabi punya kebiasaan solat sunat itu di rumah. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Zaid bin Thabit, diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa as-salah al-maktubah. Sesungguhnya seafdal solat seseorang adalah di rumahnya kecuali solat wajib. Makanya Nabi itu solat sunat Nabi selalu di rumah. Kenapa? Salah satu faktornya rumah Nabi dekat dengan masjid. Rumah Nabi itu ibarat ini masjid, rumah Nabi di parkiran itu. Kalau rumah kita jauh, susah juga. Rumah kita jauh, kita qabliyah di rumah kita, datang-datang nyampe ke masjid, imam udah salam. Iya kan? Tapi ba'diyah boleh enggak kita buat di rumah? Ya boleh dong, tidak jadi masalah. Tapi dikhawatiri nanti malah nyampe ke rumah enggak sholat ba'diyah, udah sholat aja di sini. Karena kadang-kadang dari sini ke rumah banyak godaannya, nampak gorengan singgah dulu, nampak kedai kopi singgah dulu, nampak jumpa kawan bersembang dulu, akhirnya lupa kita sholat ba'diyah. Tapi kalau sekiranya kita terus balik ke rumah, kemudian kita hendak sholat ba'diyah di rumah, tidak ada masalah, boleh, dan itu memang lebih afdal. Bismillah. Makanya Nabi punya kebiasaan, Nabi itu sholat sunat di rumah, karena memang rumah Nabi dekat. Maka disebut di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat qabliyah di rumah. Setelah azan, Bilal bin Rabah azan, maka Nabi salat qabliyah di rumah. Kemudian ketika Bilal hendak qamat untuk mendirikan salat berjamaah, maka Bilal akan datang ke rumah Nabi memberitahu, wahai Rasulullah, salat sudah hendak didirikan. Maka Nabi pun datang ke masjid. Kenapa? Ya lagi-lagi karena rumah Nabi tadi dekat. Kalau rumah Pak Imamnya jauh, kacau juga kita, ya kan? Tapi sekarang lebih mudah, bisa ditelepon, Pak Imam udah mau salat berjamaah nih, begitu. Ya. Tapi memang untuk mengantisipasi supaya kita lebih terjaga dari riya dan sum'ah pujian atas ibadah kita, yang paling selamat memang sholat sunat itu ya di rumah. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya sholat seseorang yang paling afdal itu di rumah kecuali sholat fardu. Makanya sholat sunat Nabi itu selalu Nabi lakukan di rumah. Ya, selalu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Itu salah satu tujuannya, ya. Karena kalau kita di masjid orang ramai, ya kadang-kadang kita harus melawan bisikan-bisikan yang bisa mengganggu keikhlasan kita. Ya. Terutama mungkin yang muda-muda, apalagi yang belum kawin. Mantapkan sedikit sholat tuh, mana tahu ada calon mertua di belakang. Makin mantap sholat dia, makin lama sholatnya. Ya, jadi makanya Nabi mengatakan yang paling bagus itu adalah di rumah. Wa kana Amir bin Abdi Qais, Amir bin Abdi Qais yakrahu ayyarahu yusalli wa kana la yatanaffalu fil masjid wa kana yusalli kulla yawmin alf raqa'ah. Amir bin Abdi Qais
Dia tidak suka kalau orang lain melihat dia solat. Tidak suka dia. Maka kalau khusus untuk solat sunat, dia selalu berusaha untuk bersembunyi dari orang lain. Tidak mau dia dilihat orang. Kalau solat berjamaah semua kan pada solat. Tapi kalau solat sunat, kalau misalnya kita buat di tempat orang ramai, katakanlah di masjid, sebagian kan solat, sebagian tidak. Maka Amir bin Abdi Qais ini dia tidak suka orang lain melihat dia solat. Maka dia tidak pernah melakukan solat sunat di masjid. Walaupun solat dia sehari semalam itu 1000 rakaat. Sehari semalam solat sunat dia 1000 rakaat. Ya. Wa kana yusalli kulla yaumin 1000 rakaat. Setiap hari dia solat 1000 rakaat, tapi tidak mau dia dilihat orang lain. Dan tidak dilakukan di masjid. Kenapa? Menghindari pujian dari orang. Walaupun kita ikhlas, sudah ikhlas nih saat sholat, tapi ketika datang pujian itu kadang-kadang kita tidak tahan. Ya, kita ini cenderung tidak tahan dipuji dan tidak tahan dihina. Begitu biasanya keadaan kita. Makanya ada istilah orang mengatakan, ketika dipuji dia melambung, ketika dihina dia tersungkur, dia jatuh. Memang begitu biasa keadaan kita. Susah kita menghadapi pujian dan hinaan. Walaupun satu kita suka, satu kita tidak suka, tapi kedua-duanya biasanya mengubah sikap kita. Ya. Makanya kalau kita merasa benteng keikhlasan kita belum begitu kuat, jangan pertontonkan ibadah kita. Takut nanti ada orang yang suka muji-muji. Dan juga peringatan bagi kita, jangan terlalu suka memuji ibadah orang. Memang dia sengaja mau merusak keikhlasan orang. Habis orang sholat dia tengok, wah mantap betul saya tengok tadi sholatnya. Saya lihat tadi semua orang solat sunat cuma 2 rakaat, ente sendiri yang 4 rakaat kan. Waduh, mengembang kuping kawan tuh. Tidak bisa dikontrol keikhlasan itu lagi. Makanya kita juga jangan suka memuji-muji ibadah orang. Bahaya. Rusak nanti ibadah dia. Jadi kalau orang buat ibadah pun buat-buat tak tahu aja. Orang Kedah bilang buat-buat bodoh katanya. Macam kita tak tahu. Ya kan? Biarkan aja. Bukan kita tak suka dia ibadah, tuh kita suka, tapi khawatir kalau kita puji rusak keikhlasan dia. Akhirnya dia cuma capeknya aja, penat dia ibadah, tuh tak ada nilainya. Ada sebagian orang ini suka memuji terus kerjanya. Lagi tadarus, sekumpulan begini, habis tadarus, sepanjang tadarus tadi itu tak ada yang betul saya dengar bacaan tu kecuali kamu, katanya. Aduh, berat itu ya. Kalau model kita ini yang iman yang masih iman kerupuk, masuk kena angin, masuk angin, ditekan dikit remuk, waduh, rusak itu keikhlasan. Makanya supaya kita terbebas dari sini, satu, berusahalah menyembunyikan ibadah kita seperti sholat sunat tadi. Kemudian kita yang menyaksikan, sekiranya kita menyaksikan orang lain melakukan ibadah seperti sholat sunat, tahan lisan kita dari memuji dia, karena tidak semua orang bisa dipuji. Maka banyak orang kalau kita puji-puji sampai lupa diri dia. Ada sebagian orang memang niat dia buruk, dia puji-puji kawan tuh supaya apa? Supaya ditraktir dia terus. Habis duit kawan tuh gara-gara apa? Dipuji-puji. Karena ada sebagian orang kalau dipuji memang keluar terus dari kantong tuh, habis dia. Jadi penyakit, ya. Wa kana Ibnu Abi Laila pula idza shalla wa dakhala alaihi dakhilun ittaja'a.
Ibnu Abi Layla, kalau dia sholat kemudian ada orang masuk ke tempat sholatnya, dia baring dia. Supaya apa? Supaya orang tidak nampak dia sholat ya. Supaya orang lain tidak nampak dia sholat. Walaupun sebetulnya satu sisi ini tak elok. Kenapa dikatakan tak elok? Kita tak boleh membatalkan sholat dengan sengaja ya. Tidak boleh kita itu membatalkan sholat dengan sengaja, itu tidak boleh. Tapi mungkin karena ada pertimbangan lain ya, kita kan harus melihat pertimbangannya. Ini sholat sunat ya, ini sholat sunat. Kemudian bisa jadi kalau orang melihat dia jadi tak ikhlas, maka dia memilih baring dia. Sebagian orang kebalikannya, tak ada orang tak sholat dia, pas ada orang sholat terus kerja dia ya. Kalau orang tak ada tak sholat dia, tapi pas ada orang mau sholat aja. Itu tipu daya iblis dalam ibadah. Baik, kita lanjutkan. Faslun. Wa qad labisa ala qaumin minal muta'abbidin wa kanu yabkun wan nasu haulahum. Ada juga tipu daya iblis terhadap sebagian orang-orang yang beribadah. Bagaimana? Mereka menangis ketika orang lain ada di sekitar dia ya, ketika orang lain ada di sekitar dia. Ketika sholat menangisnya karena ada orang di sekitar dia. Nah, ya nampaknya ini khusyuk, bagus itu ya. Intinya kalau itu benar-benar tangisan yang ikhlas ya bagus. Cuma kadang-kadang orang ini mudah menangis karena ada orang lain ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang berdoa kalau ramai jamaahnya menangisnya pun bukan main. Doanya makin panjang, tangisannya pun bukan main, sampai senggugukan nangis tuh. Tapi ketika dia berdoa sendiri tak pernah pula menangis. Kalau istighfar jamaahnya ramai, astaghfirullahaladzim, nah itu dia langsung, karena jamaahnya banyak. Tapi ketika dia sendiri, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini tipu daya iblis ini ya, yang dibalut keindahan ibadah tanpa kita sadar. Begitu halusnya tipu daya iblis itu. Ya, maka walaupun kita menangis, kata para ulama, kita ingin menangis mungkin ketika kita mendengar bacaan imam dengan bacaannya yang bagus, ayat yang dibaca sangat menyentuh maknanya ya. Kalau bisa tahan, kalau bisa tahan ya. Kenapa? Karena ada banyak orang bisa saja nanti kemudian tangisan yang ikhlas tadi berubah menjadi tangisan ingin dipuji. Wa an Asim qala, Asim berkata, kana Abu Wa'il ya, Abu Wa'il, jadi ada seseorang yang bernama Abu Wa'il ya. Bagaimana dia? Dia biasa sholat sunat di dalam rumahnya ya. Ketika dia sholat sunat di rumah dia ya, dia biasa menangis sampai senggugukan ya. Tetapi kalau ada orang melihat dia, walaupun satu orang, ma fa'alahu, dia tidak akan melakukan itu. Dia tahan justru tangisan itu. Ketika dia sholat sendiri di rumahnya, tidak ada orang melihat, dia akan menangis sejadi-jadinya. Tapi kalau ada orang, ditahan sama dia. Yang kadang-kadang terjadi saat banyak orang menangis, ketika sendiri tak pernah menangis. Makanya Nabi itu mengatakan dalam hadis, salah satu golongan yang mendapat
naungan Allah di padang mahsyar itu, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sepi lalu menetes air matanya. Karena kalau di tempat orang banyak kita menangis, itu cenderung lebih mudah ketimbang saat kita bersendiri. Kalau kita saat bersendiri berat itu untuk menangis, ya, berat itu untuk menangis. Tapi kalau lagi banyak orang ibadah, lagi rame-rame, misalnya dibuat acara zikir akbar, itu pasti ada yang nangis. Cuma kadang-kadang tangisannya tadi tidak murni. Tidak murni. Bukan berarti kita mengatakan itu semua tangisan palsu, tidak juga berani kita menuduh begitu. Tapi seringkali tidak murni. Akan lebih murni kalau tangisan itu saat kita berzikir sendiri di tempat yang sunyi sepi. Ya. Waqad kana Ayyub, ada seseorang yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani, ya, ketika dia misalnya sholat atau berzikir di tempat orang yang banyak, idza ghalabahul buka, kalau dia sudah tidak bisa menahan untuk menangis, itu udah mau nangis nih gitu, tapi ada orang itu qama, dia akan berdiri supaya tidak jadi nangis. Demi apa? Demi menjaga keikhlasan tadi. Karena ruh ibadah itu kan keikhlasannya. Sebanyak apapun kita lakukan ibadah, kalau sudah rusak keikhlasannya, tak ada artinya. Sama seperti jasad yang tidak ada ruh. Maka ruh ibadah itu semua ada pada keikhlasan, ya. Baik. وقد لبس على جماعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل والنهار ولا ينظرون في إصلاح عيب باطن ولا في مطعم والنظر في ذلك أولى بهم من كثرة التنفل والنظر في ذلك أولى بهم من كثرة التنفل. Termasuk juga tipu daya iblis terhadap orang-orang yang beribadah. Ada sekelompok orang yang beribadah, engkau melihat mereka siang malam sholat, banyak sholatnya, rajin sholatnya, tapi mereka tidak memperbaiki aib batin mereka, cuma fokus di sholat. Misalnya kalau sholatnya dia paling banyak, siang sholat, malam sholat, sholat wajib, sholat sunat dilakukan, cuma mereka tidak pernah memperhatikan tentang kecacatan-kecacatan pada batin mereka. Sholat banyak tapi sombongnya minta ampun, itu kan termasuk aib batin. Sholat banyak dengkinya bukan main, berganti aja cat rumah tetangga dia, sakit hati dia. Apalagi kalau sampai tetangga dia beli mobil, waduh, bisa pingsan dia 3 hari. Cuma ganti cat rumah tetangga dia, sakit hati dia. Anak tetangga dia keterima di sekolah yang agak favorit anak dia tidak, sakit hati dia. Itu dengki semua. Tapi soal sholat jangan tanya, banyak betul sholatnya. Orang sudah selesai sholat dia masih sholat lagi. Yang salah bukan sholatnya, tapi dia terjebak hanya di praktek zahir tanpa memperhatikan batin. Maka saat kita sholat, sholat itu harus memperbaiki batin kita juga. Maka kalau kita sholat, sombongnya buang jauh-jauh, dengkinya buang jauh-jauh, ujubnya buang jauh-jauh. Harus begitu, ya. Ada juga orang masalah sholat rajin, tapi tidak memperhatikan fi mat'am, tentang makanannya. Semua dimakan namanya. Ya, jangankan
Bukan cuma yang halal, yang haram pun dimakan juga sama dia. Tapi kalau soal sholat jangan tanya, sampai hitam jidatnya. Sampai hitam jidat tuh, memang digosokkan sama dia begini. Biar hitam jidat tuh. Ada loh orang memang sengaja ditekan kuat sama dia biar hitam jidat tuh. Ini bukan berarti salah lo yang hitam jidatnya. Kalau memang jidat kita ini bisa hitam, ya, kalau saya bukan cuma jidat, semua hitam. Ada orang sholat itu kalau memang sejadahnya keras, ya itu memang bisa otomatis. Maka jangan juga kita memandang buruk kepada orang yang kebetulan pada jidatnya hitam. Bisa saja sejadah dia itu kasar keras, memang hitam tuh jadinya. Ada juga orang yang sangat memandang buruk kepada orang karena jidatnya hitam. Ya itu tidak masalah. Dia bilang Nabi tidak hitam jidatnya. Ya bisa saja Nabi dulu sholat tidak pakai sejadah kayak kita ini. Kita ini kan ada sejadah yang keras itu, ya, ada sejadah yang lama-lama tuh. Kalau begini kan agak lembut ini. Ada sejadah yang keras-keras itu. Tapi jangan juga yang terlalu lembut. Saya ada ketemu sejadah imam terlalu lembut. Kita sujud di situ benam semua muka kita. Ya. Nah, jangan juga sampai begitu ya. Imam susah bernafas. Jadi mungkin karena ini untuk imam kita buatlah selembut-lembutnya. Tapi kadang terlalu tebal sampai benam muka kita di situ. Nah, jadi nggak usah sampai begitu. Agak lembut saja, ya. Ada orang dia sholat tapi soal makan tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan soal makan, ya. Orang-orang beriman itu sangat memperhatikan soal makan mereka. Kisah Ashabul Kahfi, saat mereka bangun dari tidur itu kan pada lapar semua. Sepanjang mereka tidur selama 300 tahun itu tidak terasa lapar, karena memang saat tidur nggak terasa apa-apa. Dia terasa pas kita bangun, ya kan? Sebelum diutus utusan untuk membeli makanan, apa nasihat mereka? Kata mereka, nanti carilah ayyuha azka ta'aman, pilih makanan yang paling suci. Digunakan kata azka, paling suci di situ. Pertama pastikan halal, ya. Pertama pastikan halal. Yang kedua pastikan juga bersih. Kita ini kadang-kadang halal si halal, tapi soal kebersihannya, na'udzubillah min zalik. Dia jualan nasi goreng Indomie di pinggir jalan, airnya cuma dibawa 2 ember. 30 orang makan di situ, piringnya cuma dicuci di air 2 ember itu. Celup sini, celup situ, celup sini, celup situ, celup situ. Biarlah kita makan agak mahal dikit di tempat tuh, pastikan dia bersih. Pastikan dia bersih. Ada kadang-kadang makan di tempatnya mewahnya bukan main, produk luar negeri. Tapi yang sembelih ayamnya tidak tahu kita Islam atau tidak, mengikut syariat sembelihannya atau tidak. Kalau ada yang pasti kita tahu sembelihannya benar, mending makan di situ. Jadi orang beriman itu sangat memperhatikan soal makannya, karena makan yang apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi ibadah kita, bisa mempengaruhi kepribadian kita. Karena itu yang masuk. Makanya orang yang memakan yang haram, ibadahnya nggak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Selain bisa membuat hatinya jadi keras. Terakhir, maka ada disebut di dalam hadis, seseorang yang berdoa sudah jauh bermusafir, ngangkat tangan minta-minta sama Allah, merengek sama Allah, tapi doanya tidak dikabulkan. Padahal mesti dikabulkan. Apa sebabnya? Kata Nabi, mat'amuhu haram, karena dia memakan yang haram. Maka salat, perhatikan kecacatan aib-aib batin kita, dan perhatikan soal makanan kita. Baik, itu saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat.